من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita selalu bersyukur kepada Allah setiap waktu untuk mendapatkan nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di dunia, tapi kita telah menghadap Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang bertakwa disukainya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendidik umatnya sampai hari ini. Kita bersyukur mengenal Allah dan Rasulnya dan berupaya terus untuk istiqomah menjadi bagian dari kaum muslimin, kaum mukminin di dunia ini untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus hadirnya kita di salat subuh berjamaah di majelis ini tentu hanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Untuk itu tidak mungkin kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menyampaikan materi, ada baiknya kita juga berdoa untuk para pendiri masjid ini dan para takmir barangkali yang sudah mendahului kita. Saya masih ingat Pak Arif almarhum, Pak Yusuf almarhum, ya, sering komunikasi bahkan di akhir-akhir sebelum beliau wafat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, mungkin yayasan atau takmir yang lain yang saya lupa atau tidak tahu namanya, Allah Subhanahu wa taala merahmati, mengampuni kekhilafahnya dan diangkat derajatnya yang mulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga para jemaah sekalian yang ikut meramaikan, menghidupkan masjid ini. Saya juga beberapa yang masih ingat, termasuk almarhum Pak Purdo yang meninggalnya luar biasa di malam 27 bulan Ramadan, kalau tidak salah. Ya, sahabat malam 25. Jadi kebahagiaan orang-orang beriman itu adalah berkumpulnya di rumah Allah Subhanahu wa taala seperti ini dan saling mendoakan, karena hidup ini hanya sekali dan bukan hanya di sini, tapi hidup yang hakiki adalah di akhirat nanti ketika perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang berharap pertemuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin akan datangnya kelak hari kiamat, bertemunya dengan Sang Pencipta dan Khalik yaitu Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan shalihan, maka hendaklah orang-orang seperti ini berusaha dengan sungguh-sungguh untuk beramal soleh. Dan amal soleh itu lapangannya luas sekali selama kita hidup dari lahir sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang perlu digarisbawahi adalah wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, tidak menyekutukan dengan yang lainnya di dalam beribadah kepada Allah dalam setiap kehidupan kita semuanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini atau tahun ini kita sebagai manusia tentu diuji oleh Allah dengan cuaca yang cukup ekstrim, bahkan sampai 40 mungkin atau lebih, jadi tidak biasa dan cukup lama. Tapi malam ini alhamdulillah, saya tahu di sini hujan apa enggak? Alhamdulillah juga putih. Saya lewat tadi luar biasa. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kalau kita mau beristighfar saja secara istiqomah, Nabi Hud alaihissalam juga mengingatkan kepada umatnya. Para nabi senantiasa mewasiatkan untuk takwa, mengingatkan akan istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar itu saja insyaallah Allah akan menghadirkan rahmatnya di dunia ini berupa turunnya hujan, apalagi yang sangat ditunggu-tunggu. Walaupun Bapak Ibu ada daerah yang sebenarnya belum ingin hujan, kayak di Bojonegoro itu daerah tembakau, kalau hujan nanti harganya jeblok. Di bagi yang lain itu ya, rahmat dan menjadi harapan. Yang kedua, Bapak Ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu secara fisik atau cuaca. Belum lagi manusianya, ya, umatnya yang secara khusus hidup di Indonesia ini. Ya, kita tentu sebagai manusia merasakan betapa hidup kita ini saat ini memang tidak mudah, walaupun ada banyak kemudahan dengan sarana medsos. Tapi di sisi lain individualistis itu sangat terasa. Maka Islam mengedepankan ukhuwah, at-tarahum, at-ta'awun. Ada persaudaraan yang lebih tinggi daripada persaudaraan dalam nasab. Ada yang namanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah ya di atas kebaikan dan ketakwaan. Bahkan dilanjutkan lagi wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan sampai tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Nah, yang namanya permusuhan itu sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini. Bahkan hari ini kita dipertontonkan ya, saudara-saudara kita di Palestina yang mendapatkan kezaliman yang luar biasa dari Israel, dan itu ya, bukan hanya hari ini, terus. Artinya bahwa kehidupan ini tidak mudah. Ada yang namanya permusuhan, yang di situ ada nafsu, ada setan yang terlibat di dalamnya, dan ada juga kecenderungan manusia. Falhamaha fujuraha wa taqwaha.
Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus dikuatkan adalah bagaimana kita hidup berjamaah dan Allah mendidik kita secara khusus di sholat 5 waktu. As-shalawat ila shalawat al-khams. As-shalawatul khams ila shalawatul khams itu mukaffirat lima bainahum. Kita sholat dari waktu ke waktu, dari subuh sampai subuh kembali, itu bisa menghapus dosa-dosa, khususnya adalah dosa-dosa kecil. Majtunibatil kabair, selama dosa-dosa itu ditinggalkan atau dijauhi. Artinya kita butuh sholat secara berjamaah seperti ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum lagi situasi dunia, bahkan politik. Artinya yang namanya perlombaan itu adalah bagian dari manusia. Maka dalam hal ini sedikit barangkali kita akan membahas tentang al-jiddiyah fil hayah, kesungguhan di dalam hidup. Ya, Bapak Ibu mungkin walaupun tidak pernah mondok, tapi pernah mendengar dan yakin sudah hafal atau sudah pernah mondok semuanya, minimal mondok di masjid 10 hari itikaf. Ya. Ada ungkapan manjadda wajah, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina, dan orang-orang yang jahadu, mereka bersungguh-sungguh, fina, di dalam kami, lanahdiyannahum, pasti dan sungguh kami akan beri petunjuk, bimbingan kepada mereka, subulana, jalan-jalan kami. Apa artinya? Setiap kita membutuhkan kesungguhan di dalam hidup ini, dan kesungguhan itu bagian dari fitrah manusia, bagian dari asasi pokok di dalam kehidupan ini untuk mendapatkan harapan kita. Walladzina jahadu, bersungguh-sungguh, misalnya dalam syarat ini ada al-jihad fi sabilillah. Kalau al-jihad fi sabilillah tidak ada kesungguhan, maka tidak dikatakan al-jihad fi sabilillah. Jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu, itu juga butuh al-jiddiyah, butuh kesungguhan. Kita berangkat ke masjid, mungkin kalau hari-hari ini insya Allah kita sudah terbiasa. Tapi barangkali ada di antara kita yang mengawali dulu untuk bisa sholat berjamaah, apalagi subuh atau isya, itu tidak mudah. Perlu perjuangan yang luar biasa, perlu al-jiddiyah, al-jihad, untuk melawan nafsu yang cenderung itu mengajak kepada kemalasan, at-takasul, kemalasan. Maka dibutuhkan semangat tinggi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya misalnya sholat berjamaah. Itu dibutuhkan al-jiddiyah. Kemudian kalau kita meninggalkan maksiat, apalagi hari-hari ini, bukan hanya yang masih muda, tapi kita-kita yang mungkin sudah 40, 50, 60, bahkan sampai 70, tidak mudah untuk bisa menjaga diri kita dari kemaksiatan, dari kekhilafan. Maka dibutuhkan al-jiddiyah, kesungguhan, daya juang tinggi untuk bisa meninggalkan maksiat itu. Jadi al-jiddiyah di dalam kehidupan itu luar biasa dibutuhkan. Walladzina jahadu, maka kemudian lanahdiyannahum, Allah akan bimbing itu. Orang yang berdagang bersungguh-sungguh dalam perniagaannya, dalam perdagangannya, maka Allah kasih jalan-jalan, pada akhirnya kemudahan. Orang yang bersungguh-sungguh untuk bisa sholat ke masjid berjamaah,
pada akhirnya itu menjadi kemudahan dan kebiasaan, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Ada satu kesulitan, ada dua kemudahan. Kalau kesulitan itu lari, akan dikejar oleh kemudahan itu kalau ada yang namanya al-jiddiyah, kesungguhan. Maka untuk mendidik anak-anak kita dibutuhkan kesungguhan. Kita belajar duduk seperti ini dibutuhkan kesungguhan dan kesabaran. Maka kita juga dibutuhkan doa-doa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli, ya Allah, ampuni aku. Wa tub alayya, dan terima taubatku. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau itu Maha penerima taubat dan Maha kasih sayang. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, karena kita ini tahu sejak zaman Nabi Adam dulu sampai hari ini, sampai hari kiamat, memang kesungguhan itu bagian dari manusia. Bahkan perlombaan dalam bidang apapun, untuk menjadi presiden itu ada ya persaingan, bukan hanya satu orang. Untuk menjadi gubernur, bupati, lurah, itu semuanya ada persaingan. Bahkan disinyalir kita sebelum lahir ini kita sudah melewati yang namanya persaingan yang ketat, sampai Allah memilih kita menjadi manusia yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bahwa al-jiddiyah itu adalah hal yang fitrah. Maka jemaah Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah di mana kita melakukan al-jiddiyah itu? Karena ada orang-orang yang salah di dalam al-jiddiyah di dalam kehidupan itu. Orang yang malam-malam misalnya, mohon maaf, ya, keluar untuk melakukan maksiat, itu dibutuhkan al-jiddiyah, kesiapan, bahkan mental, fisik. Naudzubillah, misalnya maling, bahkan dia harus belajar juga itu. Belajar untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tapi dengan pekerjaan yang ringan. Tapi itu dibaliknya ada bahaya, nyawa, minimal penjara atau luka. Nah, jadi dalam dunia apapun, dalam hal kejahatan, keburukan itu juga ada al-jiddiyah. Apalagi di dalam kebaikan, harus lebih dibanding yang melakukan keburukan. Kalau ada orang-orang, setan bahkan tidak pernah berhenti, bahkan sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji, untuk menggelincirkan manusia dari depan, dari belakang, kanan, kiri, bahkan umurnya jauh lebih panjang. Dengan cara apapun, dunia kita, akhirat kita terus tidak pernah berhenti. Maka kita juga tidak boleh berhenti. Ya, ibaratnya kita harus terus berjalan sampai kita menghadap Allah SWT. Maka ada ungkapan dari Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka amma tuliba minka dalilun ala timasil basirati minka. Saya ulangi, ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka amma tuliba anka dalilun ala timasil basirati minka. Kesungguhanmu dalam hal yang Allah sudah pasti menjamin. Perhatikan, ini kata Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Kalau kamu bersungguh-sungguh bekerja keras dalam hal yang itu sudah dijamin oleh Allah sesungguhnya,
wa taksiruka kelalaianmu, sembronomu, amma tuliba minka terhadap sesuatu yang engkau diminta oleh Allah, itu dalilun alam timasin basiratin minka. Artinya basiroh hati kita ini, pandangan hati kita itu sudah mulai redup atau bahkan mati. Maka ada pandangan mata, jasad fisik yang terlihat ini bisa melihat apa-apa, tapi ada basiroh hati yang tidak semua manusia tahu hakikat kebenaran, kebaikan yang hakiki, surga itu apa, dan apa yang harus dilakukan dalam hidup ini. Itu basirah, dibutuhkan al-jiddiyah, muhasabah, bahkan al-munajat, doa-doa kepada Allah SWT. Tapi dalam hal ini yang kita bahas adalah al-jiddiyah, dibutuhkan kesungguhan untuk bisa merasakan al-basirah, ya, penglihatan pandangan mata, pandangan hati yang benar itu. Maka kalau kita sudah bisa membalik ijtihaduka amma tuliba minka, kesungguhanmu terhadap sesuatu yang Allah minta kepada kamu, wa taksiruka fima dumina laka, ya, mungkin kita orang-orang itu kadang-kadang kan kalau kita udah mau ngarap itu kerjanya enak, santai-santai, ada mobil yang mewah-mewah, apalagi anak-anak muda jungkir balik, orang risak mobilnya dibawa ke bengkel, selesai besok lagi ya di tanah lapang itu apa itu dilakukan jangan-jangan. Padahal kalau di sini mobil lecet sedikit saja itu rasanya mau emosi, mau marah, lulus itu. Jadi kelihatan santai-santai. Ya. Jadi terhadap dunia itu santai saja kelihatan. Tapi waktunya sholat nanti, ya, tidak perlu ditutup toko-toko, langsung sholat berangkat ke masjid. Jadi itu sudah, walaupun tidak semuanya, artinya apa? Sudah bisa membalik tadi. Ijtihaduka amma tuliba minka, bersungguh-sungguh terhadap sesuatu yang Allah perintahkan, Allah minta kepada kita. Apa yang Allah minta? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 5. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi jelas dalam pandangan orang beriman itu hidup itu ya ibadah. Tidur itu ibadah. Ya, tidur itu ibadah. Olahraga yang suka basket, ibadah itu kalau pada waktu yang tepat untuk menjaga kesehatan, kemudian dalam rangka mencari ridha Allah, membangun kekuatan supaya nanti bisa, ya, badannya sehat, kemudian bisa sholat dengan baik, maka itu bisa benar ibadah. Karena ibadah itu apa? Ismun jami'un lima yuhibbullah wa yardah, qaulan kana au fi'lan, zahiran kana au batinan. Jadi ibadah itu semua apapun yang Allah ridho, Allah cintai, ucapan, perbuatan, lahir maupun batin, kalau itu dalam rangka untuk mencari ridha Allah dan Allah ridho, maka itu adalah ibadah. Maka olahraga pun itu bisa bernilai ibadah. Kelihatannya sama 10 orang atau 22 orang bermain bola, tapi ada di antara 22 orang anak-anak, remaja, mahasiswa itu yang tahu waktu dia kapan harus sholat, dan dia menjaga fisiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan siapa yang kita sembah? Allah mengajarkan kita dengan jelas. Dalam Islam ini tidak ada abu-abu di dalam akidah. Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Surah Thaha ayat 14, Allah menyatakan, "Qul, katakanlah Muhammad, innani,
Ya, Allah menyampaikan innani sesungguhnya aku itu adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali saya, kata Allah. Apa yang harus dilakukan? Fa'budni wa aqimis sholata li, maka beribadahlah hanya kepadamu, kata Allah, dan tegakkan sholat dalam rangka untuk mengingat aku, kata Allah SWT. Jadi subhanallah, Allah sudah ajarkan kita dengan jelas apa sih tujuan hidup manusia? Beribadah. Semua bisa benar ibadah. Dan bagaimana beribadah kepada Allah? Siapa Tuhan kita? Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ayat Kursi Al-Baqarah surat 255 itu Allah mau memberitahu kepada kita, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi, yang maha hidup, maha mengurus. Jadi sudah diurus kita ini, tidak perlu khawatir tentang rezeki kita. Yang penting ikhtiar, karena Allah sudah bagi itu. Tapi yang penting adalah ijtihad juga amma turiba anka, bersungguh-sungguhlah terhadap hal yang Allah minta kepada kamu. Apa itu ibadah? Ya, pernah saya sampaikan, barangkali masih ingat, ada seorang wartawan BBC yang sudah malang melintang, senior, yang merasa bangga dengan kehidupannya, dengan ilmunya, dengan pengalamannya kemana-mana. Seakan-akan dunia ini sudah di bawah telapak kakinya, sudah selesai. Apalagi dia tidak yakin atau tidak percaya dengan akhirat, yang penting dunia nikmat selesai. Tidak tahu tujuan hidupnya. Dia yakin pertanyaan apapun akan bisa dia jawab, karena dia menguasai juga beberapa bahasa. Tapi ketika beliau pergi ke Afrika, kita tahu bagaimana kehidupan di Afrika. Mungkin banyak yang dibawa dari kita ini. Tapi ada banyak di antara mereka itu yang punya basirah yang baik dan benar dalam hatinya, karena iman kepada Allah SWT. Maka ada di antara mereka yang hidupnya orang-orang di kampung biasa saja, tapi basirah hatinya luar biasa. Ketika kemudian bertanya kepada wartawan BBC ini, apa sih tujuan hidupmu setelah ngobrol-ngobrol itu? Ternyata wartawan ini tidak mampu berkata-kata, tidak mampu menjawab apa tujuan hidupnya. Dikira hidup itu dunia mati selesai, makan tidur, bekerja siang malam, itu yang dikejar terus. Pada akhirnya al-mautu, kematian itu datang. Tidak bisa menjawab, tidak tahu tujuan hidupnya. Ada banyak orang seperti itu, bahkan para profesor, doktor, dosen, kalau tidak mengenal Allah, tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal Rasulullah, itu tidak tahu. Sekedar tadi, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, qul innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li. Ini yang dipegang oleh orang-orang beriman. Maka kemudian hanya diberitahu tujuan hidup kamu dan saya itu hanya beribadah kepada Sang Pencipta. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah mudabbir. Ketika Allah menciptakan, Allah menjamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah menjamin yang melata, yang berjalan, yang tidak punya kaki, bahkan dengan kesungguhan lebih daripada apa yang kita dapatkan, karena rezeki itu rahasia Allah SWT. Piala Dunia kemarin ada yang nonton? Di mana itu? Di Qatar.
ada seorang pemuda namanya Al-Muftah yang membacakan ayat ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Seorang pemuda yang 20-an usianya, sejak lahir sampai usia itu tidak berkembang bagian bawahnya, tidak punya kaki, ya, hanya mulai paha sampai ke atas. Tapi subhanallah, Allah angkat derajatnya, diberikan kelebihan dengan Al-Qur'annya, dengan kegigihannya, dengan kesungguhannya, al-jiddiyah tadi. Bahkan beliau mengatakan gunung tertinggi di Timur Tengah itu sudah didaki, yang punya kaki, ya, sudah didaki. Bahkan punya cita-cita mau mendaki gunung tertinggi di dunia. Ya. Kalau tidak ada al-jiddiyah, ada ya, kekuasaan Allah yang memberikan kekuatan itu, yang menolongnya, maka tidak mungkin. Jadi sekali lagi, semua dalam hidup ini dibutuhkan al-jiddiyah. Maka ada falsafah Jawa itu, urip iku urip, urip iku urut, urip iku urip-urip. Ada banyak sebenarnya falsafah, ada lumbuh, ada buuh, ada apa lagi? Jadi urip iku urip. Hidup ini memang hidup, tapi tidak sekedar hidup. Bagi orang-orang beriman tahu kehidupan ini atas karya Sang Pencipta Allah SWT. Maka hidup itu harus disyukuri dan dinikmati, tapi harus dibawa kendali kemauan Allah SWT. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Yang kita kumpulkan dunia ini, rumah, kendaraan, keluarga, itu nikmat. Tapi ada yang jauh lebih nikmat nanti adalah urip itu urip-urip. Al-hayatu hiyal hayat. Hidup itu adalah kehidupan itu sendiri. Tapi jangan lupa bahwa kehidupan itu adalah karya Sang Pencipta Allah SWT. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Dalam surah Al-Imran itu 191 itu Allah beritahu kita, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perguliran malam dan siang itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang punya kecerdasan basirah. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-jiddiyah itu adalah hal yang sangat penting. Urip itu adalah urip. Maka yang pertama tadi apa? Asyukur, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kedua? Bahwa kehidupan ini tidak hanya cukup kita beribadah, tapi kita membutuhkan nikmatus sihah. Maka hidup ini kita berupaya untuk menjaga kesehatan. Yang apalagi yang sudah mulai umur 50-40, mulai ya kaki duduk lama kesemutan geringsing, ya mulai muncul penyakit, maka ada dokter itu Mulya Sari Belasana itu. Ya. Kalau umur 50 ke atas sakit itu biasa, nggak usah kaget, ya, tapi tetap ikhtiar. Saya ini dulu sehat terus, sekarang sakit-sakitan, ya itu sudah waktunya. Ya. Tidak bisa melawan Tuhan, tidak bisa. Ya. Artinya, tapi tetap harus dijaga. Itu adalah nikmatus sihah. Maka Rasulullah SAW pernah menyampaikan, man asbaha aminan fi sirrihi mu'afan fi jasadihi
wa indahu qutu yaumihi ka'annahu hizat lahu dunya wa ma fiha. Siapa yang pagi hari bagi orang beriman itu aminan fi sirbi, dia aman, merasa aman, tidak ada yang mengganggu, tidak ada gangguan dari tetangga, keluarga, teman, sahabat, apapun itu. Ya. Apalagi ya dunia saat ini admin WA aja bisa dibunuh. Ya. Gara-gara mengeluarkan anggotanya dari grup WA. Jadi siapa yang pagi harinya itu aminan fisri, aman, tidak ada gangguan, sampai duduk seperti ini di masjid, sampai turun bisa sholat pulang dengan aman, mu'afan fi jasadi, sehat walafiat, bisa jalan ke masjid ini, ya, bisa melangkah menuju masjid, bisa ruku sujud, masya Allah, itu nikmat. Ya. Wa indahu qutu yaumihi, pulang apalagi sudah ada makanan yang siap untuk dimakan, minuman ada. Ya, di sini sudah ada itu, ada kopi atau teh. Tidak menunggu pulang. Jadi mu'afan fi jasadi wa indahu qutu yaumihi ka'annama hizat lahu dunya wa ma fiha. Jadi orang beriman seperti itu sudah, dunia itu seakan sudah menjadi miliknya karena fondasinya iman. Maka tadi kul bi fadlillah, katakanlah dengan rahmat Allah, wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, dengan rahmat, dengan Al-Qur'an, dengan iman, maka bersyukurlah, berbahagialah. Karena itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kita sholat rakaat al-fajri 2 rakaat sebelum subuh, itu kalau didasari iman dan keyakinan atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah, itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Betapa banyak orang yang jauh lebih kuat, jauh lebih dekat rumahnya, tapi tidak mampu untuk berjalan menuju yang namanya masjid. Ya. Maka itu adalah kesyukuran. Ada orang-orang yang sudah ada niat, sudah ada keinginan, tapi Allah belum mengantarkan dia ke masjid. Tapi semoga orang-orang seperti ini sudah dicatat, karena sudah sepuh misalnya, tapi punya harapan, punya keinginan masih untuk duduk bersama kita seperti itu. Jadi bukan hanya itu, hidup itu hidup, tapi Allah sudah menjamin tadi rezeki. Apapun, pernah juga kita ceritakan bahwa binatang saja yang tidak punya akal atau manusia yang cacat, apapun itu sudah ada rezekinya. Maka tinggal bagaimana dia yakin pada Allah, berdoa kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, urip iku urut, maka hidup tidak sekedar hidup, berikan manfaat, hidup yang bermakna. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak memberikan manfaat orang lain. Pikiran, tenaga, fisik, tidak ada yang sia-sia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi Allah itu memberi lebih daripada yang kita minta. Apalagi kalau kita minta sering kepada Allah, Allah pasti menjamin ya pahala kepada orang-orang yang mau berupaya bekerja memberikan manfaat, apalagi manfaat kepada keluarga, kepada tetangga, kepada orang-orang sahabat, kepada umat, kepada negara. Karena Allah kesungguhannya, maka Allah akan memberikan lebih daripada yang lainnya. Memberikan manfaat ini bagi orang beriman itu adalah sesuatu bagian dari hidupnya. Ingat dulu sahabat yang sudah sepuh menanam satu biji kurma, ketika ditanya, wahai sahabat, engkau sudah tua, kenapa engkau masih menanam biji kurma?
Tidakkah engkau tahu bahwa engkau tidak akan memetik hasilnya, tapi bahwa kemudian ya seorang beriman apapun yang dilakukannya menanam biji itu tidak ada yang sia-sia karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal dunia, keluarga kita mungkin burung-burung atau orang lain bisa mengambil manfaat, tapi bagi kita mendapatkan lebih daripada itu kalau karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang harus menjadi bagian penting. Saya kalau dalam perjalanan kadang-kadang juga melihat fenomena-fenomena. Ada orang tua, sama-sama orang tua, yang satu itu tiap hari paling duduk perempuan sama perempuan, duduk ya di pinggir jalan melihat orang-orang lewat. Tapi yang satu saya lihat itu pagi dan saya lewat itu mesti nyapu jalan, sekitar 5 sampai 7 meter itu nyapu pinggir jalan. Apalagi itu depan musola. Ketika mereka ini kemudian meninggal dua-duanya, itu dalam pikiran saya berbeda. Oh iya, memang ya dalam hidup ini harus bisa memberikan kontribusi positif bukan hanya untuk keluarga, tapi bagi orang lain. Sekedar nyapu ya di pinggir jalan, karena seringkali dua orang yang sama-sama tua, ada kesempatan yang sama, tapi yang satunya dia tahu bahwa itu memberikan manfaat orang lain dan dirinya nanti di akhirat. Maka ada seorang ulama namanya siapa itu? Amir Ibnu Amir. Beliau ketika jalan marro biwijal, melewati para pemuda yang sedang kumpul-kumpul duduk-duduk. Kemudian para remaja, para pemuda ini ngajak, ya benar Amir, mari bergabung bersama kami. Ini punya basirah orang pemuda ini. Kemudian mengatakan, idfa anna samsa ajlis ma'ak. Wahai para pemuda, kalau kamu bisa memberhentikan, menahan matahari sejenak saja, saya akan ikut kongko-kongko atau duduk-duduk bersama. Jadi ini orang yang sudah punya basirah. Jadi hidupnya itu ada nilai. Terakhir, ya, saya singkat, urip-urip. Jadi tidak cukup hanya memberikan manfaat, tapi manfaat agama itu harus juga kita beri. Menghidupkan rumah Allah. Minimal kita sholat berjamaah di masjid, apalagi kalau bisa banyak membantu, itu adalah ihya'uddin. Ya, menghidupkan rumah Allah, memberikan ya intan surullah yang surkum besok kita. Kalau kita menolong agama Allah, Allah pasti menolong kita. Jadi itu saja. Kita menolong orang lain saja orang akan menolong kita, apalagi menolong Allah. Kenapa Allah harus ditolong? Bukan Allah butuh kita, tapi Allah mengajarkan kita bahwa kita itu harus menolong orang lain. Agama Allah ini, ya kalau nggak kita tolong, Allah menyerahkan pada kita, pada hamba-Nya. Betapa ada negara yang dulu mayoritas Islam habis, tidak ada Islamnya, bahkan tidak ada asalnya. Kita bersyukur di Indonesia ini menjadi orang-orang kebanyakan dari kita orang beriman kepada Allah. Maka tanggung jawab kita adalah menjaga anak turun kita untuk senantiasa beriman, yang menghidupkan agama Allah, syariat Allah di muka bumi ini. Harapannya adalah semua makhluk hidup, bukan hanya orang Islam, tapi orang-orang di luar kita, makhluknya semuanya mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah atas orang-orang beriman yang senantiasa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf para jamaah dirahmati Allah, semoga ada guna dan manfaatnya bagi ini yang kami sampaikan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya, semoga Allah mengampuni saya dan kita semuanya. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.